Nah, giliran kabar fakta Ade Armando dikeroyok secara brutal dan ditelanjangi di muka umum, lah kok mereka ini malah bergembira dan mendukung hal tersebut coba. Ya ini apa nggak parah? Ya, jumpa lagi dengan saya, Yusuf Muhammad. Buat para oposisi dan yang kemarin sempat sesumbar bahwa tanggal 11 April akan mengadakan demo untuk melengsarkan Presiden Jokowi. Nah, sekarang ini sudah tanggal 13 April 2022. Pertanyaannya, apakah Presiden Indonesia, Presiden Jokowi, ini sudah berganti? Atau presidennya ini masih tetap Jokowi? Mbok ya, kalau halu itu jangan berkepanjangan. Masa sejak tahun 2014 sampai sekarang tahun 2022 masih belum bisa move on juga. Masa yang ada dalam pikiran mereka ini cuma demo, dan demo terus ingin melengsarkan presiden. Tapi sayangnya keinginan mereka sampai sekarang ini cuma sebatas mimpi. Kasihan sekali mereka ini. Nah, bicara soal aksi demo mahasiswa yang ditunggangi oleh gerombolan kadrun kemarin, ada beberapa hal menarik yang ingin saya ulas. Mulai dari aksi lucu oleh peserta aksi demo, kemudian soal penyusup demo yang secara brutal telah memukuli Abang Ade Armando, kemudian soal ditangkapnya para tersangka pengeroyok Bang Ade Armando, dan yang terakhir ini adalah bungkamnya kelompok yang selama ini sering kali teriak soal demokrasi dan hak kebebasan berpendapat. Nah, tapi sebelum saya membahas semua itu ya, saya ingin menyampaikan banyak terima kasih buat yang sudah berkenan untuk mengklik like dan share video ini. Ya, semoga kita semuanya senantiasa diberikan kesehatan dan rezeki yang barokah. Amin, amin. Nah, baiklah, yang pertama ini soal kelucuan yang terjadi saat aksi demo mahasiswa pada tanggal 11 April 2022. Kalau kita amati saat demo kemarin ya, ada sejumlah mahasiswa perempuan yang membawa poster bertuliskan lebih baik bercinta 3 ronde daripada harus 3 periode. Lah ini maksudnya apa coba? Terus ada lagi yang menuliskan lebih baik 3 istri daripada 3 periode. Lah ini apa-apaan juga? Jujur saja ya, saya jadi menyesal melihat generasi mahasiswi yang seperti ini. Menyesalnya kenapa? Ya menyesal karena kenapa nggak sempat kuliah satu angkatan sama mereka. Ya maksudnya bukan apa-apa sih, tapi setidaknya kan saya bisa ngasih penjelasan kepada mereka. Mbok ya, kalau mau demo itu fokus sama konteks dan tujuannya ini apa. Jadi bukan cuma sekedar bikin lucu-lucuan yang pada akhirnya pesan atau tujuan mengadakan aksi demo tersebut ini menjadi tidak tersampaikan. Lah kalau sampai itu yang terjadi, kan jadinya sayang sekali, bener gak? Nah sekarang pertanyaan saya, apa sih tujuan dari demo itu? Kan tujuannya ini untuk menyampaikan aspirasi, bener gak? Ya supaya apa? Supaya aspirasi kita ini didengarkan dan bisa diimplementasikan oleh pihak pemerintah, bener gak? Lagian kalau demonya cuma model begitu ya, kenapa mereka nggak mau bikin demo secara online saja? Ya misalnya demo dengan cara bikin konten di akun TikTok mereka. Ya lumayan kan kalau bisa FYP. Bener gak? Ya bener lah. Ya iya kan? Sekarang coba saja perhatikan ya. Zaman ini sudah semakin maju. Semuanya ini sudah serba online. Mau beli makanan bisa pesan lewat online. Mau naik ojek juga bisa pesan lewat online. Terus mau beli baju juga bisa lewat pesan online. Nah, jadi semua ini sudah serba online. Tapi kenapa demonya ini masih pakai cara-cara jadul coba? Malah kemarin ini ada juga yang melakukan aksi bakar-bakar ban coba. Dan parahnya saat mereka mencoba untuk membakar ban tersebut ya, malah ada temannya sendiri yang terbakar. Lah ini kan kasihan sekali. Ya, tapi biar lebih jelas ya, silakan disimak terlebih dahulu cuplikan videonya berikut ini. Nah gimana? Parah sekali kan? Kalau sudah begitu, terus siapa yang salah? Apa semua ini salah Jokowi? Lagi-lagi salah Jokowi.
Nah, lanjut pembahasan yang kedua ya, yaitu soal penyusup dan pengeroyokan Bang Ade Armando secara brutal oleh peserta aksi demo. Jadi pada saat aksi demo kemarin ya, ternyata ada penyusup ex-HTI yang membagikan lembaran kertas kepada para mahasiswa. Dan tahu tidak apa isi lembaran kertas tersebut? Ternyata isi lembaran kertas yang dibagikan itu adalah ajakan untuk meninggalkan sistem demokrasi dan menggantikannya dengan sistem khilafah. Lagi-lagi soal khilafah. Pokoknya apapun masalahnya ya, solusinya adalah khilafah. Luar biasa memang mereka ini. Padahal kalau dicermati, tidak ada satupun negara di dunia ini yang menerapkan sistem khilafah. Bahkan tidak ada satu ayat pun maupun dalil sahih yang memerintahkan umat Islam untuk menegakkan sistem khilafah. Itu semua adalah kebohongan para otak-otak teroris yang ingin menguasai suatu negara. Ya, sekarang coba perhatikan saja bagaimana hancurnya kota-kota di Suriah sana, kota-kota di Timur Tengah sana. Semua itu adalah akibat dari kebohongan para pengasong khilafah. Jadi khilafah ini bukanlah suatu perintah dalam Al-Quran ataupun hadis Nabi. Tapi khilafah adalah agenda politik HTI untuk menguasai suatu negara. Jadi bisa dibayangkan jika generasi muda bangsa kita telah disusupi oleh gerakan HTI, terus bagaimana nasib ke depan bangsa ini? Coba dipikir. Nah, kemudian soal pengeroyokan Bang Ade Armando, tahu tidak? Yang melakukan pengeroyokan terhadap Bang Ade Armando kemarin itu, ternyata mereka ini afiliasinya adalah HTI. Nah, apa buktinya? Ya, buktinya saat pengeroyokan itu mereka teriak halal darahnya untuk dibunuh. Begitu kata mereka. Lah, ini kan parah sekali, benar gak? Cobalah dipikir. Bahkan yang lebih parah lagi adalah mereka melakukan kebiadaban itu semua sambil mengucapkan kalimat tauhid. Lah, ini kan parah sekali. Lah, ini ajaran siapa coba kalau bukan ajaran dari HTI dan teroris ISIS? Atau mau mengkambing hitamkan bahwasanya ini adalah perilaku PKI? Dan atas semua kejadian tersebut, pihak dari Muhammadiyah dan NU pun mengecam keras tindakan brutal yang dilakukan terhadap Bang Ade Armando. Inilah bahaya paham radikalisme jika terus meracuni masyarakat kita. Efeknya ini jauh lebih berbahaya daripada virus corona. Dan parahnya, tindakan brutal tersebut malah mendapatkan dukungan dari buzzer-buzzer Anies Baswedan. Lah, ini kan parah sekali. Ya, sekarang coba perhatikan saja ketika mereka mendengar kabar hoax Ratna Sarumpait digebukin orang, mereka ini langsung percaya dan ramai-ramai mengungkapkan keprihatinannya coba. Lah, ini kan parah sekali. Nah, giliran kabar fakta Ade Armando dikeroyok secara brutal dan ditelanjangi di muka umum, lah kok mereka ini malah bergembira dan mendukung hal tersebut coba. Lah, ini apa nggak parah? Dan seperti biasa, melihat semua kejadian yang menimpa Bang Ade Armando, mereka yang selama ini dikenal sering menyuarakan tentang hak kebebasan berpendapat, semuanya ini pun mendadak bungkam. Mereka seakan-akan ini buta dan tuli atas pengeroyokan yang dilakukan terhadap Ade Armando. Ya, sekarang coba saja perhatikan, mana sih suara YLBHI? Suara Kontras, LBH Jakarta, Amnesty Indonesia, Prodem, dan lain-lainnya itu. Bukankah mereka ini adalah pejuang keadilan sosial atau social justice warrior? Jujur saja ya, saya nggak bisa membayangkan apabila kejadian yang menimpa Ade Armando ini dialami oleh kelompok mereka. Ya, pasti framingnya ini sudah macam-macam. Dan dari kejadian yang menimpa Bang Ade Armando ini, kita jadi semakin tahu bahwa penjahat itu tidak hanya ada yang berkedok agama, tapi juga ada yang berkedok atas nama demokrasi. Ya, sebagai pengingat, mungkin saat ini Bang Ade Armando yang sedang mengalami kebiadaban mereka itu. Dan kita tidak tahu siapa di kemudian hari nanti. Tapi yang perlu dicatat adalah jangan pernah berpikir bahwa kami akan takut untuk menghadapi radikalisme. Justru setelah kejadian ini membuat kami jadi semakin semangat untuk memerangi segala bentuk radikalisme di negeri ini. Tolong dicamkan itu. Ya, saya kira demikian dulu opini singkat Okedum kali ini. Pesan saya, silakan saja kalau mau berbeda pendapat. Silakan, tidak ada yang melarang. Karena apa? Karena berbeda pendapat itu tidak diharamkan dalam sistem demokrasi kita. Tapi kalau sudah main fisik dan kekerasan, maka itulah yang harus dilawan sama-sama.
Ya, satu catatan penting bahwa dari kejadian yang menimpa Ade Armando ini, kita bisa jadikan pelajaran. Jangan sampai ke depannya nanti kita memilih pemimpin yang didukung oleh komplotan radikal berjubah agama. Ya, saya kira itu. Tidak lupa saya ingatkan, jaga terus NKRI. Sekali lagi terima kasih buat yang sudah like dan menonton video ini dari awal hingga akhir, dan sampai jumpa di episode Okedum selanjutnya.